Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan bersama, katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin. Kami ingin selalu bersama-Mu Tuhan. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, Yesus. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan bersama, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, haleluya, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi nyatakan, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yesus Tuhanku ajaib, amin. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Lambaikan tanganmu, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Selama-lamanya Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib, katakan. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Selamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita masih mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Kasih setia Tuhan tak pernah kesudahan, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda
kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tak pernah berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Sekali lagi dari awal, nyanyikan bersama. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak pernah berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu, selalu pegang erat tangan-Mu, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu nyata bagi kami. Haleluya. Ini kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita sembah Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami yang mengiring-Mu seumur hidup kami. Kami ingin meninggikan nama-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku. Mari bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Kita katakan ini kerinduan kami Tuhan, bersama dengan Engkau ya Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, segala kebesaran, segala kemuliaan, segala kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang layak ditinggikan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sikana mana 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 masana mana mana mana.
Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Sikoria lama sada nama-Mu, kita masada nama sakoria lamu. Haleluya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai hidup yang berdampak. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 2. Kita akan baca ayat 14 dan ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Filipi pasal 2
ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tujuannya adalah supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Artinya, bila kita ingin menjadi anak-anak Allah yang tiada beraib dan tiada bernoda, anak-anak Allah yang tidak bercela, yang tidak bengkok hatinya, yang tidak sesat, sebaliknya bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, maka lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai kehidupan yang berdampak, yaitu kehidupan yang bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Firman Allah mengajarkan bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Tuhan Yesus berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Di dalam Alkitab, terang berarti wahyu atau penyataan diri Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia," maksudnya Yesus adalah wahyu Allah atau penyataan diri Allah kepada seluruh umat manusia. Di dalam Alkitab, terang juga berarti keselamatan. Jadi ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," maksudnya Yesus adalah wahyu Allah atau penyataan diri Allah yang membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Bila manusia ingin mengenal dan mengetahui siapa, apa, dan bagaimana Allah itu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bila manusia ingin diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa, maka terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Maksudnya, setiap orang yang mengikut Yesus dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu bersedia mematuhi perintah-perintah Tuhan Yesus, maka mereka akan memiliki terang hidup, yaitu memiliki pedoman moral, memiliki pedoman tingkah laku yang jelas, memiliki pedoman mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan, memiliki pedoman mana yang benar dan yang tidak benar, serta diberi kemampuan oleh Allah untuk mematuhinya, sehingga tidak akan berjalan dalam kegelapan moral, kegelapan dosa, kegelapan kejahatan, sebab ia mempunyai terang hidup, mempunyai wahyu ilahi, mempunyai pedoman firman Allah yang memimpin kepada hidup yang kekal. Dengan demikian, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
dapat menjalani kehidupan yang berdampak seperti bintang-bintang yang menerangi dunia yang penuh kegelapan, kebutaan rohani, kegelapan dosa dan kejahatan, kegelapan kebingungan moral, kegelapan tertuduh oleh rasa bersalah karena dosa, kegelapan penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, kegelapan rupa-rupa kecanduan, keterikatan, ketertarikan yang haram, dan kebiasaan berbuat dosa, dan sebagainya. Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang yang percaya kepadanya menjadi terang dan hidup berdampak. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Tuhan ingin hidup kita berdampak dengan menjadi terang dunia. Tuhan ingin hidup kita berdampak sehingga ketika orang melihat hidup kita, mereka akan diyakinkan bahwa Tuhan Yesus adalah benar terang dunia. Tuhan Yesus adalah benar wahyu Allah bagi dunia. Tuhan Yesus adalah benar penyataan diri Allah yang membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Hal ini dapat terjadi melalui penjelasan Injil atau kata-kata yang kita ucapkan dan melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan terang adalah segala perbuatan baik yang memuliakan Bapa yang di sorga. Tuhan Yesus kemudian memberikan contoh beberapa perbuatan baik yang memuliakan Bapa yang di sorga. Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Karena itu, berhentilah melihat pornografi. Berhentilah terlibat dalam hal-hal yang dapat membuat seseorang terangsang dan membangkitkan hawa nafsu." Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Terang atau hidup yang berdampak adalah segala perbuatan baik yang memuliakan Bapa yang di sorga, seperti jangan berzina dan jangan bercerai. Tuhan Yesus berkata, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang atau hidup yang berdampak adalah segala perbuatan baik yang memuliakan Bapa yang di sorga, seperti jangan berdusta dan jangan bersumpah untuk menyembunyikan dusta. Tuhan Yesus berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang atau hidup yang berdampak adalah segala perbuatan baik yang memuliakan Bapa yang di sorga, seperti jangan bertengkar, jangan berkelahi, jangan membalas dendam, dan jangan melawan ketika diperlakukan dengan tidak adil. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu,
Berilah juga kepadanya pipi kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang atau hidup yang berdampak adalah segala perbuatan baik yang memuliakan Bapa yang di sorga. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang atau hidup yang berdampak adalah segala perbuatan baik yang memuliakan Bapa yang di sorga. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang memaki sesama manusia sebagai jahil atau bodoh atau goblok atau tolol atau bego harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Firman Allah mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Nampaknya Tuhan sakit hati bila manusia yang diciptakan menurut gambar Allah disebut jahil atau bodoh, goblok, tolol atau bego. Saya pikir tidak ada manusia yang bodoh, yang ada hanya manusia yang kepintarannya berbeda. Yang satu pandai memainkan alat musik, yang lain pandai matematika, dan sebagainya. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tuhan ingin hidup kita berdampak dengan menjadi terang dunia. Tuhan ingin hidup kita berdampak sehingga ketika orang melihat hidup kita, mereka akan diyakinkan bahwa Tuhan Yesus adalah benar terang dunia. Tuhan Yesus adalah benar wahyu Allah bagi dunia. Tuhan Yesus adalah benar penyataan diri Allah yang membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Hal ini dapat terjadi melalui perbuatan baik yang memuliakan Bapa yang di sorga dan melalui penjelasan Injil atau kata-kata yang kita ucapkan. Karena itu firman Allah menasihatkan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ketika ia berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Firman Allah ini menjelaskan bahwa persatuan dan kesatuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan kesaksian yang ampuh bahwa Yesus benar adalah Tuhan dan Juru Selamat seluruh dunia. Sebaliknya, sungut-sungut dan perbantahan yang merupakan manifestasi atau penyataan dari ketidakpuasan,
perselisihan dan perpecahan di antara orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus amat merusak kesaksian gereja dan membuat gereja sulit meyakinkan orang-orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah benar terang dunia, yaitu wahyu dan penyataan diri Allah yang menyelamatkan seluruh dunia. Pilihan ada di tangan kita. Bila kita ingin hidup kita berdampak, bila kita ingin hidup kita bercahaya seperti bintang-bintang, sehingga ketika orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus melihat perbuatan baik yang memuliakan Allah yang kita lakukan dan mendengar penjelasan Injil yang kita sampaikan, mereka akan diyakinkan bahwa Tuhan Yesus adalah benar terang dunia. Yesus adalah benar wahyu Allah bagi dunia. Tuhan Yesus benar adalah penyataan diri Allah yang membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Maka kita perlu memutuskan untuk menyalipkan segala bentuk kedagingan, ketidakpuasan, perselisihan, dan perpecahan, dan memutuskan untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Seorang ibu pusing karena anak-anaknya nakal dan suka bertengkar dan berkelahi. Suatu hari, ibu ini mendengar firman bahwa kita perlu memberkati anak-anak kita dengan watak-watak saleh yang terdapat di dalam Alkitab, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Suatu hari ketika anak-anaknya berkelahi lagi, ibu ini melerai mereka dengan berkata, "Mari ibu berkati kalian." Anaknya bilang, "Saya tidak mau diberkati." Tetapi ibu ini tetap berdoa memberkati anak-anaknya. Selanjutnya, setiap hari ibu ini selalu mendoakan berkat-berkat Tuhan untuk anak-anaknya. Dalam beberapa minggu, sikap anak-anaknya membaik, begitu pula suasana di dalam rumah. Firman Allah berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kita dipanggil untuk menyampaikan berkat, bukan kutuk. Bila kita ingin hidup kita berdampak, mari kita pakai lidah kita untuk memberkati Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Bila kita ingin hidup kita berdampak, mari kita pakai lidah kita untuk memberkati pasangan kita, memberkati anak-anak kita, memberkati orang tua kita, memberkati keluarga yang lain. Bila kita ingin hidup kita berdampak, mari kita pakai lidah kita untuk memberkati teman-teman, rekan sejawat di kantor, di sekolah, orang-orang yang menyengsarakan hidup kita, siapa saja. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkat tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Firman Allah berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Bila kita ingin hidup kita berdampak, mari kita pakai lidah kita untuk memberkati sesama dengan penjelasan Injil dan dengan kesaksian
mengenai kebaikan Allah yang pernah kita alami. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratku, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Saya lalu katakan, dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu
dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke sorga, sebab Kau sediakan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. Irialamo kakaralamo kakaralamo Irialamo horialamo kakaralamo kakaralamo. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo kakaralaba kapandatorialamo kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Tuhan ingin hidup kita berdampak. Karena itu mari kita lakukan perbuatan baik yang memuliakan Bapa yang di sorga. Seperti berhenti melihat pornografi atau melakukan hal-hal lain yang bisa merangsang hawa nafsu. Bapa di sorga menghendaki hidup kita berdampak. Karena itu mari kita lakukan perbuatan baik yang memuliakan Bapa yang di sorga. Seperti tidak berzinah atau berhenti berzinah, tidak bercerai, tidak berdusta, tidak menyembunyikan dusta dengan bersumpah, tidak membenci, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengasihi dan berdoa bagi orang yang menjahati kita. Tuhan ingin hidup kita berdampak. Karena itu mari kita lakukan perbuatan baik yang memuliakan Bapa yang di sorga. Seperti tidak mengumbar kemarahan, tidak memaki orang jahil, tolol, bego, goblok, dan sebagainya. Kilialamo
Kakaralaba kapadato, kakaralaba kapandato, kakaralaba kapadato, kakaralaba kusyai. Apabila kita pernah gagal dalam melakukan perbuatan baik yang memuliakan Bapa yang di sorga, mari kita mengaku dosa kita. Mari kita memohon pengampunan Tuhan. Sebab Tuhan berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ilialamo, kakaralaba kapandato, kakaralaba kapandato, kakaralaba kusyai. Tuhan ingin hidup kita berdampak. Karena itu mari kita lakukan perbuatan baik yang memuliakan Bapa yang di sorga dengan menyalipkan kedagingan, menyalipkan ketidakpuasan, menyalipkan perselisihan, perbantahan, dan berhenti bersungut-sungut. Ilialamo, kakaralaba kapadato, kakaralaba kapadato, kakaralaba kusyai. Tuhan ingin hidup kita berdampak. Mari kita pakai lidah kita untuk memberkati sesama dengan penjelasan Injil dan kesaksian mengenai kebaikan Allah yang pernah kita alami. Mari kita doakan orang yang kepada siapa kita akan menjelaskan Injil dan menyampaikan kesaksian mengenai kebaikan Allah yang pernah kita alami. Ilialamo, kakaralaba kapadato, kakaralaba kapadato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Kita dipanggil untuk menyampaikan berkat, bukan kutuk. Bila kita ingin hidup kita berdampak, mari kita pakai lidah kita untuk memberkati Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Tuhan ingin hidup kita berdampak. Karena itu mari kita pakai lidah kita untuk memberkati pasangan, anak-anak, orang tua, atau keluarga yang lain. Mari kita pakai lidah kita untuk memberkati teman-teman, rekan sejawat di kantor, di sekolah, atau orang-orang yang menyengsarakan hidup kita. Siapa saja. Mari kita lakukan hal ini sekarang. Ilialamo, kakaralaba kapandato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Izinkan saya untuk mengucapkan kata-kata berkat ini kepada saudara sekarang ini. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya,
dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan Tuhan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, mengganti
menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Siap orang harus tahu, siap orang harus tahu, siap orang harus tahu siapa Yesus. Siap orang harus tahu, siap orang harus tahu, siap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus agung yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus agung yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Siap orang harus tahu, Yesus agung yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu, Yesus bagus, Yesus agung yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Ya, amin. Kasih setiamu. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh